Oke, sekarang kita tinggal joining ya. Jadi kita akan join granny square-nya menyamping seperti ini karena ini untuk alas ya. Jadi ada 9 granny square yang akan kita join. Nah, di sini kita akan menggunakan ukuran hooknya satu size di bawah. Tadi kita merajut yang body, ketika kita joining kita akan turunin satu size ya. Jadi kalau yang tadi kita pakai nomor 6, ketika joining kita pakai yang nomor 5. Nah, di sini kita akan mulai di bagian corner ya. Tapi kita hanya akan masuk di bagian back loop dan bagian front loop yang di sini ya. Ini. Jadi posisinya dia menuju hooknya menuju ke bawah. Di sini kita akan lakukan, kita chain dulu ya. Kita chain satu di sini, lalu kita masukkan ke stitch selanjutnya. Kita akan SS di sini. Oke, nanti teknik joinnya terserah ya, senyamannya teman-teman bagaimana. Tapi kalau Asa di sini cuman pakai slip stitch saja di bagian back loop dan front loop. Nah, ini tinggal di corner ada 2, terus di sini juga ada 2 stitch ya. Seperti ini. Terus kita tinggal cut benangnya. Langsung kita rapikan biar nanti setelahnya kita nggak banyak PR ya, nggak banyak PR benahin benangnya. Ya. Terus sisi yang satu juga kita rapihkan. Oke, nah ini sudah. Jadi teman-teman tinggal lanjutkan untuk join granny sisanya ya. Jadi semuanya ini harus kita join memanjang. Nah, ini granny-nya udah selesai di join semua ya. Ada 9. Nanti 3 untuk body samping, 3 untuk alas bawah ya. Terus ini body sampingnya juga body samping lagi kiri kanan. Nah, ini setelah ini kita akan mulai bikin body tasnya. Nah, ini kita akan mulai di granny square yang keempat ya.
kan ini dia ada sisi, ini kan yang bagian joining, kita akan mulai di sisi yang ini ya. Nih dari sini ke sini ini totalnya ada 42 stitch. Ya, ini kan tadi di joining. Ini kita akan mulai di sini. Kita chain 1, lalu kita buat SC di stitch yang sama. Ini hanya pada bagian back loop ya. Ini kan front loopnya. Nah, di sini kita tinggal SC back loop di tiap stitch sampai di granny yang ke-6. Ini kan granny ke-4 ini untuk yang jadi alas untuk jadi body bagnya. Nah ini kalau misalkan dari granny yang satu ke granny satunya lagi, nah ini kan tadi pas bekas joiningnya ya. Kita nggak masuk di sini, kita akan masuk di back loop yang satunya lagi. Tadi kan yang dua ini di join ya. Ini kan SC increase yang pertama, ini juga SC increase yang kedua. Tuh. Jadi yang ini bagian sambungan, kita tidak akan SC di sini, kita akan SC di sisi granny yang satu langsung. Ini di ujung, ini kan corner ya, granny yang ke-5. Terus kita mau ini yang joining, terus ini yang corner. Jadi yang ini kita akan skip ya, kita masuknya langsung di cornernya granny yang ke-6. Nah ini adalah stitch terakhir di granny yang ke-6. Nah nanti dari sini ke sini itu totalnya ada 42 stitch. Nanti dihitung dulu sebelum kita lanjut ke row selanjutnya. Sudah pas 42 stitch, kita akan chain 2. Nah di sini di first stitch kita akan buat DC. Lalu kita chain 1, kita skip 1 stitch, kita akan buat DC di 2 stitch berikutnya. 1, 2, chain 1, skip 1 stitch, kita akan buat DC di stitch berikutnya. Chain 1. Nah ini di repeat sampai di akhir sini ya, di yang ini kan granny yang ke-4 tadi sampai di sini. Totalnya ada 42 stitch ya. Jadi setelah bikin DC di stitch yang pertama, kita langsung chain 1. Nanti di akhirnya, di akhir stitchnya adalah 1 DC ya. Kita chain 1, lalu kita buat DC di stitch terakhir. Nah ini adalah row kedua. Nah ini row ketiga sudah selesai. Nah di row keempat kita hanya tinggal merepeat row kedua ya. Jadi nanti kita hanya tinggal repeat row pertama dan row kedua sampai kita dapat tinggi tas yang sesuai tingginya dengan body sampingnya ya. Jadi ini teman-teman tinggal repeat aja. Ini skip 1 stitch ya. Jadi tiap kali chain 1 kita akan skip 1 stitch. Nih satu aja, yang di sini satu aja. Lalu kita chain 1, skip 1. Nah di row ketiga kita akan chain 1. Setelah ini
kan biasanya kalau kan row ketiga ini sama langkahnya dengan row pertama, yaitu kita bikin single crochet di tiap stitch. Biasanya kalau kita bikin single crochet, kita kan masuk di stitchnya yang ini ya, yang di sini. Ini di bawahnya front loop dan back loop ya. Biasanya kan seperti ini kita merajutnya ya. Oke. Nah, tapi untuk kali ini karena Asa sudah coba polanya sebelumnya, itu ketika kita merajutnya dengan cara yang biasa ya, itu nanti hasil rajutannya yang bodinya ini. Nah, ini kan Asa bikin yang kedua ya, itu hasil ininya bodinya dia miring rajutannya. Jadi langkahnya ketika kita selesai merajut double crochet, ketika di bagian single crochet kita akan memakai teknik yang berbeda. Iya, hebat adek. Oke, nah ini. Nah, tekniknya adalah biar hasil rajutannya dia tidak miring tapi lurus ya. Kita masuknya tidak di stitch yang biasa sini, tapi kita masuknya di bawahnya back bump ya. Ini kita masuknya di sini. Oke. Ini Asa coba deketin. Ya. Kan biasanya di sini kita akan merajut single crochet, ya kan? Tapi kali ini kita masuknya, ini kan bagian front loop ya. Ini back loop, lalu ini back bump. Ya, di sini di bawahnya ini kita akan masuk di sini. Kita akan membuat stitchnya di sini. Oke. Lalu di chain 1 space kita akan buat SC seperti biasa. Nah, nanti yang di bagian yang di DC sini kita akan masuknya di bawah sini ya. Di sini. Oke, jadi melakukan SC-nya seperti biasa, hanya saja kita masuk di stitchnya tidak di tempat yang biasa ya, karena biasanya kan kita di sini nih bikin single crochet kan. Nah, stitchnya, tapi kalau misalkan kita lakukan dengan cara seperti ini, nanti hasil dari lembaran rajutnya itu dia miring gitu. Ntar kalau udah jadi itu baru kelihatan miringnya ya. Kalau udah disambung nih antara alas samping dengan alas depan, ketika disambung dia jadi miring gitu. Nah, makanya tekniknya kita ubah sedikit, walaupun stitchnya sama, hanya beda sedikit di teknik ya. Jadi biar nggak miring, caranya ya seperti itu. Karena untuk HDC sama DC ini kalau nggak tepat tekniknya, dia hasil rajutannya bakalan miring ya. Jadi kita akan masuk di bawah sini. Ini ya, bukan di sini ya. Bukan di sini. Bukan di sini, tapi kita masuknya di sini. Oke, di bawahnya back bump. Oke, kan di sini ya, kita masuk single crochet-nya di sini. Nah, nanti teman-teman tinggal repeat aja langkah yang sama sampai di akhir row. Oke, dilanjut ya. Nah, ini untuk sampel yang kedua ini, untuk yang row ketiga ini Asa nge-shoot ulang karena ketika tas yang ini jadi, nah ini awalnya sih nggak begitu Asa perhatikan ketika ternyata rajutannya miring ya, nggak terlihat gitu. Nah, nanti kelihatannya ketika setelah disambung hasilnya itu, lihat, kalau ini teman-teman lihat ini nggak miring ya, tapi nanti ketika selesai dirajut, selesai disambung, nah nanti baru kelihatan ketika dia tegak berdiri itu hasilnya miring. Makanya di video tutorial row ketiga ini Asa perbaiki tekniknya,
Ini Asa bakalan bikin tas yang ukurannya lebih kecil daripada yang tadi yang pertama. Yang ini kan Asa pakai 3 granny ya kan, 9 totalnya. Kalau ini Asa bikin untuk tas yang lebih kecil, teman-teman cukup bikin sebanyak 6 granny ya. Terus ke atasnya ini buat 10 aja, karena satu granny ini dia DC-nya ini dia 5 ya. 1 2 3 4 5 untuk satu granny. Oke. Nah, ini teman-teman tinggal repeat langkah yang sama. Jadi row ketiga itu langkahnya sama seperti row pertama, hanya beda di teknik ya. Nanti row keempat sama dengan langkah row kedua. Lalu row kelima langkahnya sama dengan row ketiga. Oke. Bajunya basah? Oke, nanti di oke. Ya, ambil bajunya di dalam kamar, oke? Ya. Oke. Nah, ini body tasnya udah selesai dirajut. Asa tuh butuh 15 yang DC ini, bagian DC gitu butuh 15 row-nya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Lalu row terakhir kita bikin SC ya. Setelah ini teman-teman bikin 2 lembar ini ya. Terus setelah ini kita hanya tinggal joining. Sebelum joining kita bakalan putuskan benangnya dulu ya, karena kita joiningnya mau pakai jarum tapestry. Dijahit aja gitu, lebih gampang. Tapi teknik untuk joiningnya teman-teman bisa pakai teknik apa aja yang senyamannya teman-teman aja. Api, iya. Ini mau merajut, baby. Kamu kaget? Ada aja anak kecil kaget. Ya. Nah, sebelumnya kita akan satukan dulu. Ya, bagian ini ada SC increase-nya. Lalu di SC yang di bagian pertama. Sisi yang ini akan ketemu dengan sisi yang ini. Nah, setelah ini kita tinggal jahit saja ya. Kita akan matikan dulu ya jahitan yang corner ujung sininya. Oke, setelah itu kita akan mulai menjahitnya. Nah, untuk yang granny kita hanya akan masuk pada bagian back loopnya saja. Ya. Cara jahitnya sih biasa aja ya, suka-suka temen aja. Buka, punyanya Sophie, baby. Punyanya Sophie. Punyanya adik mana, cari dong. Goyang, nak. Siapa teman-teman? Jadi cara jahitnya seperti ini aja. Kaget? Yeah. Ya. Nah, ini di bagian back loop untuk yang di granny ya. Baby itu punya Umi, nanti mau dipakai, nak. Kamu pinjam? Ya. Tadi balikin ya. Ya. Yeay.
teman-teman tinggal lanjutkan aja sampai di ujung ya, sampai ujung sini. Panas ya. Nah, ini udah di ujung tasnya ya. Di bagian ujung kita akan masuk di kedua stitchnya. Kita jahit 2 kali ya untuk mematikan. Ini tinggal kita rapikan ujung. Ini kita tinggal matikan ya. Oke, teman-teman tinggal satukan semua sisinya ya. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini tasnya udah semua disatukan ya. Ini last. Nah, setelah ini Asa mau kasih di bagian atas tasnya bakalan dirajut reverse SC ya, biar rapi aja. Oke, pakai benang dan nomor hook yang sama. Kita akan start dari sini. Oke, kita buat SC ya. Nah, setelah ini kita akan bikin reverse SC. Dada aja anak bayi. Nih ya. Jadi kita buat reverse SC di tiap stitch. Ini untuk finishing bagian atasnya biar sejajar gitu ya, kelihatannya lebih simetris. Ya, silakan teman-teman repeat sampai di akhir roundnya. Bisa ya, udah bisa lah kalau cara bikin reverse SC. Kita tinggal mundur ke belakang, masuk di stitchnya, kita yarn over, ada 2 loop, yarn over, masuk ke 2 loop ya. Ini namanya reverse SC. Nah, ini bagian atasnya udah dikasih edging reverse SC ya. Ini dalamnya. Sekarang kita tinggal kasih handle ya. Nanti handle-nya video tutorialnya terpisah ya. Ini mau warna matching sama apa terserah ya. Nanti kita tinggal jahit aja sini ya. Kalau tutorial jahit handle-nya mah gak usah dikasih tutorial ya, udah pada canggih lah, udah pada pinter jahit sendiri ya ini. Terus Asa kasih optional tali serut. Ini hanya pakai SC karena benangnya itu udah besar ya, jadi nggak perlu dikasih model lain, cukup kasih SC aja. Ini Asa mau masukkan dia ke dalam sini. Dari sini terus dia masuk ke sini ya. Bantuan ini buat masukkan dia ke sini. Nih, kita akan masuk di baris yang ketiga. Ntar habis pasang tali serut, tapi ini optional ya, nggak di tali serut juga nggak masalah. Karena ini kan hanya untuk variasi tasnya aja. Ntar habis dipasang tali serut baru kita pasang handle tasnya. Udah nyampe sini tuh Asa mau masukin dia ke dalam sini.
Dari sini dia ke sini ya. Terus ke sini. Udah selesai main airnya belum, baby? Ini tinggal keluarin. Adi udah selesai main air. Nah, ini tasnya, tali serutnya sudah Asa kasih ya, sudah dipasang dua-duanya, tapi ini opsional ya teman-teman. Ini kan hanya aksesoris aja. Terus talinya juga udah Asa jahit di tas rajutnya. Ini ya, dari sini tas jahitnya. Nah, nanti untuk video tutorial talinya akan dibuat terpisah ya. Jadi semoga bisa diikuti dengan mudah. Selamat mencoba ya teman-teman.